Saya Adri, prinsipal dari Wheeler. Saya di sini pegang area di Indonesia, kemudian kebetulan saya juga pegang di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kalau kita lihat sekarang, Wheeler itu dikenalnya sebagai perusahaan Amerika, tapi sebetulnya sejarahnya diawali di Jerman tahun 1898 dari seorang master brass maker yang bernama Joseph E. Wheeler. Mereka buat satu perusahaan untuk membuat brass yang dipakai untuk memoles perhiasan. Kemudian anaknya yang namanya Carl Wheeler, dia pindah ke Amerika di tahun 1927. Di sana dia mengembangkan bisnis ini dan dia nggak mau kembali lagi ke Jerman, sehingga di tahun 1944 dia dirikan satu perusahaan yang namanya Wheeler Brass Company, dan itu didirikan di New York. Kemudian setelah beberapa saat di tahun 1957 dipindahkan ke Cresco, di sana menjadi kantor pusat kita sampai hari ini. Dan kemudian di tahun 1971 generasi yang ketiga mengambil alih, yang namanya juga hampir sama, Carl M. Wheeler. Ini kemudian memimpin sampai sekitar tahun 2015. Sekarang dia diganti oleh generasi yang keempat yang bernama Chris Wheeler. Wheeler masuk ke Indonesia sebetulnya dibawa oleh para ekspat yang banyak bekerja di proyek-proyek oil and gas di Balikpapan. Mereka sudah banyak memakai brass Wheeler waktu mereka di Amerika, sehingga pada waktu ada proyek di sini, karena untuk proyek-proyek oil and gas atau minyak itu kebanyakan membutuhkan standar yang cukup tinggi, sehingga mereka membawa brass Wheeler ini masuk ke Indonesia, dan saat itulah mulai brass Wheeler dikenal di Indonesia. Wheeler sendiri produknya ada 4. Yang pertama yang kita sebut dengan power brass, macam begini, power brass. Jadi kenapa disebut dengan power brass? Karena memang brass ini dijalankan dengan mesin yang berpenggerak elektrik seperti mesin gerinda, semacam begitu. Jadi dinamakan power brass. Ini adalah produk yang pertama. Produk yang kedua, kita juga ada sikat yang kita sebut dengan Nylox. Kalau tadi yang pertama itu filamennya dari kawat, yang kedua filamennya dari komposit. Kita di sini ada yang dari silikon carbide, ada aluminium oxide, dan seramik. Produk abrasif ini semacam batu gerinda, kemudian ada juga flap wheel, ada juga flap disc, semacam begini. Yang terakhir kita ada produk maintenance. Jadi produk maintenance seperti ini adalah sikat, tetapi pemakaiannya tidak lagi pakai mesin, hanya dilakukan secara manual. Itemnya hampir 100.000 item, jadi cukup banyak, tetapi secara klasifikasi ya kita hanya 4 ini yang menjadi klasifikasi kita. Keunggulan dari produk-produk Wheeler, yang pertama kita lihat dari konstruksinya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan konstruksi yang biasa dipakai di pasar, itu mereka hanya memakai lubang-lubang, sedangkan kita tidak hanya lubang tetapi juga ada geriginya, sehingga membuat brass ini betul-betul terpegang benar dengan konstruksi sikat ini, dan menyebabkan dia waktu berputar itu menjadi sangat stabil dan juga kokoh, karena otomatis dia tidak bergerak kanan kiri. Itu dari segi konstruksi. Dari keunggulan lain adalah dari segi material kawatnya ini kita proses dengan heat treatment yang beberapa kali, sehingga mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Karena ini kita adalah produk dari Amerika, seluruh produk yang kita buat itu mengikuti standar Amerika, ANSI, American National Standard Institute, yang nomornya B165.1 dan B7. Dipakai untuk standar pembuatan power tool, juga mengenai safety. Kita juga ada pabrik di Slovenia, mengikuti satu standar juga yang disebut dengan OSA. Dan OSA ini diperbarui tiap tahun, sehingga tiap tahun kita diaudit. Kalau kita tidak bisa memenuhi standar itu, kita nggak akan mendapat sertifikasi dari OSA. Formula 2.0 yang kita buat di batu gerinda dan batu potong, itu kita buat satu formula khusus, di mana formula ini bisa menghindari chipping-chipping di pinggiran pada waktu kita pakai untuk proses menggerinda atau memotong, sehingga hasil yang dihasilkan lebih halus, lebih sempurna. Di samping itu, untuk produk yang 2.0 semuanya sudah ada tanda optimum use. Produk ini bisa dipakai secara maksimal di garis yang sudah ditentukan. Dari bagian supervisor, mereka bingung kapan harus diganti, sampai batas mana.
Nah, untuk produk yang baru ini kita sudah ada. Berikutnya kita juga ada QR-nya. QR ini bisa dibaca dengan HP, di situ bisa dilihat harus memakai peralatan safety apa pada waktu kita melakukan proses gerinda atau pemotongan. Kemudian juga nggak lupa kita selalu ada expire date untuk menyatakan bahwa produk ini masih layak untuk dipakai. Produk Metaling sendiri kita ada yang tipe Max, kemudian tipe Pro. Kalau tipe Max ini benar-benar maksimal dalam segi performance. Memang mungkin harganya akan di atas, tetapi dari segi performance dia akan dipakai lebih awet, lebih tajam. Kemudian untuk memang pekerjaan-pekerjaan yang heavy duty, kita anjurin dengan tipe Max. Kemudian kita ada tipe Pro. Tipe Pro itu yang hanya dipakai untuk pekerjaan yang boleh dibilang cukup ringan, tetapi secara performance juga tidak begitu kalah dengan yang Max. Dua-duanya, Max dan Pro, itu kita juga ada turunannya yang disebut dengan tipe Inox, di mana tipe Inox ini bisa dipakai untuk stainless steel maupun carbon steel, sehingga akan menghemat dalam segi penyimpanannya di warehouse. Produk atau aksesoris yang dipakai di lapangan dan itu harus diputar, itu kita nggak boleh lupa bahwa ada safety RPM. Jadi banyak sekali kendala di lapangan, mereka tidak mengetahui bahwa batu gerinda itu harus mempunyai safety RPM atau RPM yang lebih tinggi dari mesinnya. Karena kalau dia diputar dengan mesin yang jauh lebih besar RPM-nya, mengakibatkan batu ini pecah. Banyak sekali orang tidak mengerti untuk material apa, harus pakai batu gerinda apa. Mereka hanya pakai satu batu gerinda untuk semuanya. Padahal kalau kita lagi mengerjakan produk-produk yang punya dasar material adalah stainless steel, maka dia harus pakai produk-produk juga yang bisa dipakai untuk stainless steel. Ini semua sangat riskan terhadap kelembapan. Jadi semacam metal itu kalau kelembapan terlalu tinggi, dia akan menyebabkan karat. Nah, ini yang harus dijaga, sehingga kalau kita menyimpan juga harus di tempat yang kelembapannya bisa dijaga. Jadi contohnya seperti ini, yang asli, ini yang palsu. Dia jumlah las-lasannya dari 3, yang ini ada 4. Ini sudah beda. Lihat dari hurufnya pun berbeda. Nah, sedangkan dari ujungnya, kalau kita lihat bahwa yang palsu, ujungnya semua terlihat tidur. Dia tidak mengarah ke benda kerja. Sedangkan untuk yang asli, dia mengarah ke benda kerja. Produk yang dengan jaminan kualitas yang bagus dan asli, saya memberikan tip untuk beli langsung di distributor Weller, yaitu PT Trimanunggal Sejahtera. Salah satu servis dari Weller, kita mengadakan kunjungan ke lapangan, kemudian kita lihat aplikasi yang mereka pakai seperti apa, benda kerja yang dikerjakan juga seperti apa. Nah, ini akan mempengaruhi kira-kira produk apa yang harus kita rekomendasikan. Di sobat-sobat TMS beli dari pasar bebas ya, itu nggak ada support semacam begitu. Tapi kalau langsung beli dari PT Trimanunggal Sejahtera, mendapatkan support 100%. Jadi bisa lebih mengenal benar produk-produk apa yang cocok untuk aplikasi yang dipakai oleh sobat-sobat TMS.